Nah, untuk si Kajokan sendiri terjadi jalur hilir, dan untuk kejadiannya memang di langsung khususnya untuk radius 327 meter 32 pagi, di mana batas kecepatan di langsung ini adalah 80 km per jam. Ini adalah sketsa kejadian dari kecelakaan bentrokan Agos Heru, dan kemudian rangkaian kelima itu ditabrak oleh, jadi tabrakan antara nomor Luis. Memang setelah waktu kejadian antara kejadian anjlok dengan datangnya arah Luis ini ada kurang lebih 10 menit. Dan di mana saat ini waktu kejadian memang tidak ada batas kecepatan. Jadi untuk kedua motor ini kecepatan adalah 80 km per jam, di mana posisi dari kereta kelima yaitu K1018 ini dia menghalangi non bebas dari jalur hulu, di mana KA-Margolis ini melintas. Terjadinya tabrakan ini memang tidak bisa dihindari karena pertama memang waktunya singkat antara kejadian anjlokan dengan datangnya KA-Margolis ini, dan kemudian memang jarak pengereman yang dibutuhkan untuk panjang untuk KA-Margolis berarti sebelumnya posisi kereta kelima ini, karena untuk dari kecepatan 76 km per jam untuk dia berhenti butuh jarak 400 km. Nah kan ini dilengkung di mana jarak pandang masih terbatas, jadi memang untuk tabrakan ini memang jarak pengeremannya kurang. Yes. Nah, dari kondisi lapangan kami menemukan sambungan rel yang ada di lengkung blok 4 ini, tempat kita kejadian anjlokan. Ini setelah rel sudah rapat, dia juga kembali ke sekarang. Ini setelah rel sudah rapat, ini menunjukkan ada tata pembayaran rel. Nah, ini juga tanda pembayaran rel terjadi di sekitar kejadian juga. Ini kami temukan ada tanda gesekan antara isolator penambah dengan rel. Jadi itu ada pergeseran rel pada pembayaran itu dengan macam-macam jarak rel sejarah. Next. Selain tanda-tanda gesekan juga kami temukan adanya pergeseran bataran. Jadi dapat untuk rel bergeser ini jarak itu bisa batarannya dibanding untuk menambah kejadian bergeser. Ini menunjukkan adanya tanda pembayaran rel karena kondisi cuaca yang panas. Next. Ini adalah matrik supaya yang sebelum terjadi beberapa perbaikan di sekitar lokasi kecelakaan. Next. Dari matrik supaya terpaksa geometri di nomor 28 ini sepanjang tahun 2003 diketahui mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2003 di Bumi ini terjadi permasalahan terhadap geometri dan berkurang sampai dengan 23 kali kejadian. Tindakan yang dilakukan oleh unit perawatan jalan yaitu perawatan korektif setiap kali mendapat permasalahan geometri jalan di Bumi dengan melakukan perbaikan geometri jalan dan melakukan pemadatan pada batu balas. Batu balas itu yang kalau kita lihat yang batu kecil yang dilihat. Next. Nah, ini adalah kondisi jalan sebelum dan setelah anjlokan. Sebelum kejadian anjlokan dari K17 ini, memang kan sebelum ada laporan dari KA5 Margolis yang melintas di jalan ini sebelum terjadi anjlokan 1 jam sebelumnya. Dan kebetulan memang di K17 itu ada tugas dari unit dan kecepatan yang melakukan tugas konkret. Jadi sebelumnya memang merasakan ada loyalitas di lokasi ini, makanya dia memerintahkan dan jalannya untuk melakukan perbaikan lokasi ini. Yang ini kalau kita lihat, ini kebetulan didokumentasikan oleh unit tugas jalan rel dan jembatan sebelum terjadi kecelakaan. Kalau lihat di posisi data ini, nggak akan tahu kelihatan posisi ini. Kalau sudah berakhir jauh baru bisa kelihatan rel sudah mulai dapat bergelombang. Dan ini adalah sebenarnya pada kondisi kritis si rel sebelum terjadi backling. Nah, backling itu adalah proses kejadian di mana si rel ini membuat dan tidak ada jarak
setelah untuk pemuaian lagi sehingga kedua rel itu kedua bentaknya saya makan sehingga menyebabkan rel itu bengkok. Next. Dan dari hasil informasi faktor yang kami kumpulkan, kami melakukan analisis dan kami melakukan untuk mengapa terjadinya rel yang setelah masyarakat ini di Jawa Timur kilometer 50 bersempat tetap dalam polos dan terkenal tanggal 17 Oktober 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, tidak dilaporkannya pengaturan faktor rel dan penentuan jarak antar rel di sambungan pada saat pemasangan rel yang tidak sesuai dengan pedoman perawatan rel dan menyebabkan tidak diketahuinya jarak pembayangkan pada saat kondisi temperatur tertinggi di rel ketika kondisi cuaca panas, sehingga risiko terjadinya rel baku tidak dapat dimitigasi. Di mana hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan pemahaman di dalam organisasi jalan rel dan jembatan terkait dengan perubahan jarak rel disambungan dan tidak tersedianya alat untuk mengukur temperatur di rel. Kedua, terjadi penurunan kecepatan gaya jepit atau paling import dari 16 rel yang ditunjukkan dengan perbedaan jarak pergeseran antara kaki rel dengan disorotan penambah rel dan pergeseran antar rel pada arah longitudinal atau arah dari arah kereta api menyebabkan sistem penahan jalan rel tidak cukup memadai untuk menahan gaya tekan rel pada arah jalan kereta api ketika rel memuai. Yang ketiga, kecepatan rel yang lewat dengan kecepatan rata-rata di kecepatan 80 km per jam sesuai dengan batas kecepatan di Lombok 2 pagi tanpa ada pengurangan batas kecepatan. Ketika sedang dilakukannya perbaikan geometri jalan rel sebagai tindak lanjut plus laporan yang keras dari tayang laut sebelumnya menyebabkan meningkatnya gaya tekan rel pada arah longitudinal ditambah dengan terjadi penurunan kekuatan gaya jepit dan kelamban nomor dan gaya tekan arah longitudinal saat rel memuai karena peningkatan temperatur di rel akibat cuaca panas mengakibatkan risiko terjadinya rel baku yang meningkat. 4. Kegagalan dalam mengidentifikasi bahaya atau hazard yang dapat meningkatkan risiko terjadi rel baku tidak dilakukan pengukuran temperatur rel untuk menentukan jarak antar rel sambungan saat awal pemasangan rel sesuai dengan perubahan perawatan jalan rel. Sistem penambahan rel juga mengalami penurunan kekuatan gaya jepit tidak ada penurunan batas kecepatan yang lewat. Ketiga, dilakukan perbaikan di geometri jalan rel sehingga menyebabkan perbaikan korektif geometri jalan rel di Lombok 2 ini dilakukan terus atau berulang. Dari hasil investigasi ini kami menyimpulkan faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini adalah sebagai berikut. Menyebabkan A17 Semeru ini terjadi ketika rel di Lombok Jauh Diri petak jalan stasiun Sukolo stasiun Wates melalui bakling atau rel bengkok akibat pemuaian rel yang disebabkan oleh kenaikan temperatur di rel karena cuaca panas dan kondisi gap atau celah antar sambungan rel yang kurang efektif untuk mengakomodir pemuaian rel tersebut. Saat terjadi kondisi kritis atau kondisi sesaat sebelum terjadi bakling, kondisi ini sulit untuk diketahui oleh petugas pemeriksa dan perawatan jalan rel maupun masinis. Ketika A17 Semeru melewati bagian tersebut, kemudian saat juga terjadi rel bakling atau rel bengkok sehingga kereta mengalami anjlokan. Selang waktu kurang lebih 10 menit kemudian KA6 tiba di jalur hulu lepas anjlokan 117 dan lihat adanya kereta kelima K1083 dari rangkaian A17 Semeru yang berguling dan mendaratnya ruang bebas di jalur hulu. K6 Argobis yang melaju pada kecepatan 76 km per jam sempat dapat pengereman, tetapi karena jarak pengereman K6 Argobis tidak cukup untuk memberhentikan kereta sebelum mencapai posisi kereta kelima dari A17 Argobis Mantok, sehingga terjadi tabrakan antara lokomotif K6 Argobis dengan kereta kelima dari rangkaian A17 Semeru Mantok. Kemudian dari kecelakaan ini kami menyusun rekomendasi berikut. Pertama, Direktorat Jenderal Perhatian melakukan evaluasi dan meningkatkan pengawasan terhadap prosedur yang digunakan oleh penyelenggara pelaksanaan perhatian dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan pelaksanaan perhatian, termasuk pada siklus pemeriksaan dan perawatan berkala serta pada perawatan yang bersifat korektif. Kedua, memastikan jarak tolak dalam pemasangan seluruh sambungan rel telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis jalur dan bangunan kereta api yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian untuk penyelenggara pelaksanaan perhatian atau kereta api ini dalam hal ini kami memberikan rekomendasi sebagai berikut.
Pertama, mengkaji penyusunan prosedur operasional perjalanan kereta api agar pusat kendali memiliki kewenangan untuk memberikan sementara seluruh perjalanan kereta api akan melewati satu lokasi jalan rel tertentu jika pada lokasi jalan rel tersebut sebelumnya terdapat laporan kondisi dengan kelas di jalan rel, dan untuk kemudian lokasi jalan rel ini diperiksa dan dilakukan perbaikan lebih lanjut oleh unit jalan rel dan jembatan sampai jalan rel melewati kereta api dinyatakan aman. Kedua, mengkaji dan mengevaluasi kembali peraturan atau prosedur dari pemeriksaan dan perawatan jalan rel. Yang ketiga, memastikan filosofi dasar ilmiah atau fundamental dari seluruh kegiatan pemeriksaan dan perawatan jalan rel yang diberikan pada saat pelaksanaan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh petugas pemeriksaan dan perawatan prasarana kereta api. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya untuk kecelakaan di Cicalengka akan disampaikan oleh PLT Sukom Berketertiban Pak Kusnedi. Silakan Pak Kusnedi. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya ya, untuk kecelakaan Cicalengka ini tabrakan KA350 komuter lain Bandung Raya dengan KA65A Turangga. Ini kami mendapatkan data-data yang untuk kami olah untuk data-data investigasi, itu berupa yang pertama rekaman event data logger blok persinyalan yang merekam informasi aktivitas hubungan blok persinyalan yang terjadi antara stasiun Lor Pukur yang merupakan yang menggunakan persinyalan elektrik dengan stasiun Cicalengka yang menggunakan persinyalan mekanik sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 hingga saat kejadian. Jadi kami mendapatkan data-data terkait aktivitas apa saja terkait hubungan persinyalan antara kedua stasiun tersebut selama sejak tanggal 1 Januari 2023. Berikutnya kami mendapatkan rekaman CCTV dari kedua stasiun saat sebelum kejadian. Selanjutnya hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait kejadian kecelakaan. Berikutnya juga kami melakukan pengukuran, pengujian serta simulasi terkait hubungan kedua sistem persinyalan yang berbeda. Ya, kita sudah ketahui bersama kecelakaan ini terjadi pada tanggal 5 Januari tahun 2024. Terjadi tabrakan antara KA 350 komuter lain Bandung Raya dengan KA 65A Turangga di kilometer 181 plus 700 di petak jalan antara stasiun Cicalengka, stasiun Lor Pukur. KA 350 komuter lain Bandung Raya ini merupakan rangkaian kereta api penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Padalarang dengan tujuan stasiun Cicalengka. KA 65A Turangga merupakan rangkaian kereta api penumpang yang diberangkatkan dari stasiun Banjar dengan tujuan stasiun Bandung. Dalam kejadian ini 4 orang meninggal dunia dan 37 orang mengalami luka-luka. Berikut adalah desain konfigurasi hubungan blok antara stasiun Cicalengka dan stasiun Lor Pukur. Di sini dapat dilihat ada dari persinyalan stasiun Lor Pukur menggunakan sistem persinyalan elektrik sedangkan stasiun Cicalengka menggunakan persinyalan mekanik. Jadi untuk menghubungkan kedua stasiun ini supaya dapat berkomunikasi itu dipasanglah namanya sistem interface. Di dalam sistem interface ini fungsi sistem interface ini menjadi alih bahasa dari mekanik ke elektrik, di mana di antara sistem interface ke perangkat persinyalan
itu menggunakan saluran fiber optik yang ditambahkan yang tadi perangkat interface di stasiun Cicalengka, yang dipasang di stasiun Cicalengka, yang kemudian terhubung dengan perangkat blok mekanik. Jadi dia sistem interface ini merupakan perantara antara hubungan antara mekanik dan elektrik. Jadi dia yang merubah bahasa dari mekanik ke bahasa elektrik yang digital. Terus selanjutnya pola operasi yang digunakan di kedua stasiun ini itu menggunakan pola operasi stasiun mekanik. Selanjutnya ini adalah peralatan persinyalan yang ada di stasiun elektrik, yang persinyalan stasiun Haur. Jadi sebelum stasiun Haur Kubur itu terdiri dari 2 jalur dan menggunakan persinyalan elektrik. Di sini bisa dilihat di layout gambar layout stasiunnya yang di kiri. Itu untuk mengoperasikan persinyalan dilakukan melalui ruang PPKA. Jadi apa yang ada di gambar ini yang ada di ruang PPKA dengan menggunakan layar monitor dan visual display unit yang terdapat tombol-tombol dan indikator yang dioperasikan menggunakan mouse. Berikutnya, ini adalah peralatan persinyalan di stasiun Cicalengka. Stasiun Cicalengka itu persinyalan mekanik. Untuk mengoperasikan persinyalan dilakukan melalui ruang PPKA dengan menggunakan peralatan blok yang terdiri dari tingkapan, indikator, dan induktor putar. Ini yang ada di gambar di tengah ini. Jadi yang peralatan blok ini sebagai acuan interface pengganti monitor tadi. Jadi di stasiun Haur Kubur itu berupa layar monitor, di stasiun Cicalengka itu berupa peralatan mekanik ini yang ada indikator ini yang ada warna merah dan putih. Yang sistem interface yang dipasang di stasiun Cicalengka ini terdiri dari interface dock modul atau IBM ini yang berhubungan dengan peralatan mekanik. Jadi IBM itu fungsinya, gambar yang di sebelah kanan itu adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang berfungsi sebagai perantara komunikasi blok antar stasiun KA yang terdiri dari 2 interlocking sistem yang berbeda. Sistem ini digunakan untuk menghubungkan sistem interlocking elektrik dan mekanik. Kedua, ada dipasangkan relay interface yang ini relay interface terdiri dari 11 relay yang fungsinya sebagai I/O, jadi input output. Relay ini berfungsi sebagai interface antara, kemudian disambung ke di atasnya ada namanya remote I/O untuk berhubungan ke stasiun Haur Kubur dengan persinyalan elektrik. Jadi sinyal-sinyal apa info dari stasiun elektrik maupun mekanik merupakan melewati perangkat interface ini. Berikut adalah proses perjalanan KA-nya. Jadi dari gambaran ini kami dapatkan, kami buat dari berdasarkan hasil rekaman data logger persinyalan yang sebelumnya sudah saya sebutkan tadi, yang kami dapatkan rekamannya dari data logger yang ada di stasiun elektrik Haur Kubur. Dan juga kami dari rekaman CCTV ruang PPKA dari kedua stasiun, kemudian rekaman percakapan PPKA kedua stasiun, dan hasil wawancara dengan petugas terkait dalam bentuk sketsa sebagai berikut. Yang pertama itu dari stasiun Cicalengka, setelah KA 121 Malabar berjalan langsung di jalur 2, PPKA stasiun Cicalengka mengirimkan warta lepas ke stasiun Haur Kubur. Kemudian di Haur Kubur, peralatan blok
menerima informasi warta lepas KA 121 Malabar dari stasiun Cicalengka. Kemudian dari hasil rekaman CCTV dan rekaman percakapan telepon, terdapat aktivitas PPKA Stasiun Haur Pugur menghubungi PPKA Stasiun Cicalengka menanyakan terkait posisi KA 65A Turangga dan persilangannya dengan KA 350 komuter lain Bandung Raya via telepon blok. Jadi kedua PPKA Stasiun Haur Pugur menanyakan posisi info dari KA 65A Turangga dan persilangannya. Selanjutnya PPKA Cicalengka menjawab untuk menunggu sebentar, akan ditanyakan terkait persilangan tersebut ke petugas pengendali atau PPKP. Kemudian PPKA Cicalengka menanyakan persilangan KA 65A Turangga kepada PPKP via telepon. PPKP menjawab normal persilangan di stasiun Haur Pugur. Setelah mendapat informasi dari PPKP, ketika menanyakan lewat telepon, si Haur Pugur ini nggak bisa dengar, hanya antara PPKP dengan stasiun Cicalengka. Jadi ini memang seperti Pak Ketua bilang tadi, Cicalengka menanyakan ke PPKP itu PPKA Haur Pugur tidak mendengar. Jadi sebelumnya kan si PPKA Haur Pugur menanyakan posisi KA Turangga itu di mana, itu ke Cicalengka. Kemudian Cicalengka menjawab, tunggu sebentar, saya hubungi ke pusat kendali. Jadi setelah itu PPKA Cicalengka menghubungi pusat kendali, itu dapat jawaban normal di Haur Pugur. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi tadi, pada saat yang bersamaan setelah mendapatkan informasi dari PPKP, PPKA Stasiun Cicalengka berusaha menghubungi PPKA Haur Pugur menggunakan telepon sebanyak 3 kali. Pada saat yang bersamaan, pada saat telepon tadi kami lihat dari CCTV, PPKA Stasiun Haur Pugur sedang melakukan semboyan 1 untuk KA 121 Malabar berjalan langsung di jalur 1. Jadi PPKA ini sedang di luar ruangan PPKA, di luar ruangan dia sedang berada di peron untuk melayani semboyan 1 KA 121 Malabar yang tadi berangkat dari stasiun Cicalengka. Mungkin saat itu telepon yang dari Cicalengka nggak diangkat di Haur Pugur karena di ruang PPKA-nya nggak ada orang. Aktivitas selanjutnya terlihat dari CCTV bahwa PPKA Stasiun Cicalengka menulis warta KA. Ini merupakan proses administrasi pencatatan setelah dilakukan pelayanan KA. Di stasiun Haur Pugur, PPKA kembali ke ruangan dan terlihat mengoperasikan layar monitor atau visual display unit dan menggerakkan mouse. Aktivitas tersebut adalah membentuk rute untuk KA 350 komuter lain Bandung Raya masuk dan berhenti di jalur 2 untuk proses naik turun penumpang di stasiun Haur Pugur. Kemudian PPKA Stasiun Haur Pugur mengirimkan warta masuk, jadi mengirimkan berita masuk. Tadi kan KA Malabar udah berjalan langsung untuk berjalan langsung itu ke stasiun Cicalengka. 1 detik kemudian pada saat proses pemberian warta masuk K121 ke stasiun Cicalengka, itu indikator yang ada di layar monitor ruang PPKA itu keluar panah blok warna kuning, jadi menyala kuning tenang. Jadi itu mengindikasikan kalau seolah-olah kalau secara sistem itu secara sistem itu diberi aman oleh stasiun Cicalengka untuk menjalankan untuk membentuk rute lagi KA 350 ke stasiun Cicalengka. Padahal kami lihat di CCTV juga itu tidak ada proses apa-apa dari PPKA stasiun Cicalengka.
mungkin ditambahkan stasiun Cicalengka ke Haur Pugur ini masih satu jalur. Nah, dari Haur Pugur ke Bandung sudah double track, tapi dari Cicalengka ke Haur Pugur ini masih satu jalur gandanya masih dalam pembangunan. Selanjutnya, kemudian KA 350 Bandung Raya telah masuk dan berhenti di jalur 2. 4 menit kemudian, setelah proses naik turun penumpang, PPKA Stasiun Haur Pugur membentuk rute memberangkatkan KA 350 komuter lain Bandung Raya. Itu dengan acuan tanda panah kuning yang ada di layar visual display unit di ruang PPKA Stasiun Haur Pugur. Ya. Jadi tanda kuning itu kalau tidak muncul tanda kuning, si Haur Pugur tidak bisa mengeset rute untuk KA 350 bisa berangkat ke Cicalengka. Karena kalau tidak mendapat warna kuning tenang tadi, sinyal keluar dari stasiun Haur Pugur tidak bisa dioperasikan, tidak bisa jadi hijau. Jadi ini sistem interlocking atau sistem proteksi yang ada di. Jadi karena sudah kuning tenang, tadi Pak Kusnedi sudah menyampaikan bahwa seolah-olah mendapat warta aman dari Cicalengka. Tapi sebenarnya nanti kita lihat bahwa Cicalengka tidak pernah memberi warta aman. Selanjutnya setelah rute sudah terbentuk, kemudian KA 350 berjalan dari jalur 2 menuju jalur tunggal yang ke arah ke Cicalengka. Jadi KA 350 ini diberangkatkan sesuai dengan jadwal, walaupun sebelumnya masuk ke stasiun Haur Pugur itu tidak terlambat. Pada saat KA 350 menduduki trek pendeteksi 14AT, itu tanda awal blok arah stasiun Cicalengka. Secara sistem, blok stasiun Haur Pugur mengirim warta lepas. Jadi KA mengirim info KA 350 lepas dari stasiun Haur Pugur ke arah stasiun Cicalengka. Info warta lepas tersebut membuat indikator tingkapan blok stasiun blok ke stasiun Haur Pugur. Jadi di Cicalengka tadi ada yang antarmuka yang mekanik, yang ada tanda-tanda indikator, itu berubah menjadi warna putih. Jadi blok ke Haur Pugur. Jadi seolah-olah pada saat menekan trek pendeteksi itu, jadi blok ke, jadi jalur dari Cicalengka ke Haur Pugur juga aman. Gitu. Jadi seolah-olah diberi aman oleh si Haur Pugur, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Prosesnya tidak seperti itu. Jadi ada proses yang berbeda antara sebelumnya ada anomali, jadi kami temukan ada anomali. Mungkin kita lanjutkan dulu. Setelah mendapat indikasi blok aman, PPKA Stasiun Cicalengka dapat melanjutkan melayani rute berjalan langsung KA 65A Malabar hingga menarik sinyal keluar menjadi posisi aman. Kemudian PPKA Stasiun Cicalengka duduk melakukan aktivitas menulis warta KA, ya seperti tadi, sebagai proses administrasi pencatatan setelah melakukan pelayanan KA. Selanjutnya kemudian PPKA Stasiun Cicalengka keluar dari ruangan untuk melakukan semboyan 1, yaitu semboyan untuk menerima KA 65A untuk memastikan kondisi rangkaian lengkap. Berjalan langsung hingga melewati wesel keluar dari jalur 1. Setelah itu PPKA Stasiun Cicalengka kembali ke ruangan untuk menyelesaikan pelayanan rute KA 65A, mengembalikan posisi handle dan tingkapan blok. Kemudian terjadi tabrakan. Nah, dari rekaman-rekaman CCTV dan rekaman-rekaman persinyalan, kami melakukan analisis. Yang pertama itu sebelumnya dari pendata logger persinyalan saat kejadian tadi sudah disebutkan muncul indikator panah keluar
panah blok keluar arah stasiun Cicalengka di layar monitor yang ini. Ini arahnya panah ini ke arah stasiun Cicalengka, itu menyala kuning. Kuning tenang itu maksudnya kuning tidak berkedip. Jadi itu kuning tidak berkedip itu kuning itu diberi aman. Jadi menandakan kalau jalur ke arah stasiun yang ditunjukkan oleh panah ini itu aman untuk dilalui kereta api. Itu menyala kuning tenang terjadi dalam waktu 1 detik setelah pemberian proses warta masuk ke A121 Malabar. Itu bukan dari proses beri blok aman oleh PPKA. Jadi tidak ada aktivitas PPKA melakukan apa-apa di perangkat persinyalannya di Cicalengka. Di Cicalengka. Jadi kami istilahkan ini ada terjadinya event anomali. Jadi anomali berupa sinyal yang dikirim dari sistem interface tanpa perintah dari peralatan blok mekanik atau uncommanded signal. Jadi sinyal yang dikirimkan tanpa perintah oleh manusia dari stasiun Cicalengka yang terproses oleh sistem interlocking blok persinyalan elektrik stasiun Haur Pugur, kemudian ditampilkan berupa panah blok keluar menyala kuning tenang pada layar monitor PPKA stasiun Haur Pugur, yang seolah-olah sebagai indikasi telah diberi aman oleh stasiun Cicalengka sehingga stasiun Haur Pugur dapat membentuk rute untuk memberangkatkan KA 350 komuter lain Bandung Raya. Event tersebut terproses oleh sistem interlocking persinyalan elektrik Haur Pugur. Jadi setelah kami melakukan beberapa kali simulasi bersama stakeholder itu terkait, kami melakukan simulasi hubungan blok peralatan persinyalan stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka. Dari hasil simulasi terjadi event yang serupa pada saat kejadian, yaitu saat proses warta masuk KA dari Haur Pugur ke Cicalengka sedang berlangsung, masuk informasi memberikan aman tadi yang panah tadi, yang indikator kuning tadi itu dari arah Cicalengka ke Haur Pugur. Dari simulasi pelayanan kereta api tersebut kami mensimulasikan sebanyak 150 kali dengan memberi tegangan atau mengenergize relay interface yang tadi ada di sistem interface yang ada 11 relay yang digunakan untuk warta masuk dari stasiun Haur Pugur ke stasiun Cicalengka. Selama simulasi terdapat tegangan transien yang muncul pada titik pengukuran. Jadi tegangan transien tersebut muncul ketika relay yang di-energize. Jadi relay itu ketika pick up maksudnya ada tegangan, kemudian diputus tegangannya gitu. Jadi ada transien yang bisa menginduksi sirkuit-sirkuit lainnya di dalam sistem interface. Tadi sudah kita ketahui bahwa di sistem interface itu ada perangkat IBM, interface blok mekanik, kemudian ada perangkat relay interface yang 11 unit relay interface, selanjutnya ada remote I/O, remote digital input dan digital output. Jadi transien ini sebenarnya wajar kalau di sistem pensaklaran relay ini. Jadi pada saat kontaknya terhubung dengan tidak terhubung, itu adanya transien tegangan di coil relay ini itu sebenarnya hal wajar. Cuma hanya pada saat kejadian yang kami lihat, yang pada saat simulasi yang ada sewaktu-waktu, tidak setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu itu tegangan transien amplitudonya sangat tinggi dengan waktu yang sangat singkat. Jadi itulah yang kami mungkin yang mempengaruhi
adanya uncommanded signal tadi karena tegangan transient yang amplitudo tinggi dengan waktu yang singkat itu yang membuat ada efek ke perangkat lainnya. Jadi seolah-olah ada si sistem interface ini mengirim sinyal juga ke si sistem di output elektrik. Selanjutnya di Haur Pugur tadi juga peralatan blok mekanik itu bekerja selalu berdasarkan sequence. Jadi ada urutan-urutannya dan tidak dapat mengakomodir jika terjadi perbedaan sequence layanan infoblok. Seperti kita ketahui tadi, pemberian blok aman dari Cicalengka ke Haur Pugur itu tanpa ada perlakuan di peralatan yang mekanik yang ada di stasiun Cicalengka. Jadi tanpa ada perlakuan dari perangkat ini. Jadi seolah-olah di-override oleh si sistem interface. Jadi jika ada perbedaan sequence, dia awalnya tidak ada mengirim info apa-apa, tidak ada perlakuan apa-apa dari peralatan mekanik. Jadi pada saat KA350 menduduki trek pendeteksi di antara stasiun Cicalengka Pugur itu yang 14 AD itu otomatis itu ada mengirim info juga ke perangkat mekaniknya, tapi direspon oleh perangkat mekanik itu karena tadi tidak awalnya tidak ada mengirim itu di info sequence awalnya kalau di perangkat mekanik itu yang mengirim memberi blok ke atau jalur ke arah Haur Pugur itu aman dilalui kita. Oleh karena itu PPKA stasiun Haur Pugur menjadikan perangkatnya itu menjadi acuan untuk PPKA stasiun Cicalengka, saya koreksi Cicalengka untuk memberangkatkan KA berjalan langsung KA 65A Turangga ke arah stasiun Haur Pugur. Jadi kami lihat di sini ada terkait komplasensi atau kepercayaan terhadap sistem blok atau kepada sistem tanpa mengkonfirmasi kembali informasi yang diterima melalui sistem atau confirmation bias mungkin telah mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memberangkatkan KA dari masing-masing stasiun. Sedikit saya tambahkan, jadi di stasiun Cicalengka yang blok ke itu yang putih, itu kalau tidak putih masih merah, si petugas di Cicalengka tidak bisa membuka sinyal keluar dari Cicalengka menuju Haur Pugur. Jadi sistem mekanik pun mempunyai sistem pengaman. Nah, kenapa si PPKA Cicalengka bisa memberangkatkan ke Haur Pugur? Karena bloknya sudah blok ke Cicalengkanya, blok ke Haur Pugurnya sudah menjadi putih. Jadi di sini seolah-olah sudah diberi warta aman oleh stasiun Haur Pugur. Yang kenyataannya Haur Pugur juga tidak memberi warta aman untuk stasiun Cicalengka memberangkatkan ke Haur Pugur. Lanjut. Ya, jadi kenapa kami bilang ada komplasensi tadi? Karena memang acuannya masing-masing dari perangkat yang ada di stasiun masing-masing. Haur Pugur melihat layarnya sudah dikasih aman seolah-olah oleh stasiun Cicalengka. Di Cicalengka juga dari perangkatnya seolah-olah sudah dikasih juga aman ke arah stasiun Haur Pugur. Jadi tadi sebelumnya kan si PPKA stasiun Haur Pugur sudah menelpon ke PPKA stasiun Cicalengka menanyakan terkait posisi KA Turangga tadi. Jawaban stasiun Cicalengka PPKA itu tunggu sebentar, dia akan menanyakan ke pusat kendali. Pada saat melayani KA, pada saat setelah dapat konfirmasi dari pusat kendali bahwa persilangan normal di Haur Pugur, PPK stasiun Cicalengka berusaha menghubungi PPK stasiun Haur Pugur namun tidak diangkat. Kami lihat dari CCTV itu ternyata pada saat itu memang PPK stasiun Haur Pugur tidak sedang berada di dalam ruangan. PPK stasiun Haur Pugur sedang melayani KA yang Malabar yang berjalan langsung ke
Haur Pugur. Jadi kenapa kami sampaikan ada confirmation bias atau komplasensi. Jadi komplasensi itu kepercayaan kepada sistemnya sendiri. Harusnya si PPKA mengkonfirmasi kembali. Jadi seolah-olah pertanyaan dari stasiun Haur Pugur menanyakan di mana posisi KA dan persilangannya KA 65A itu dijawab oleh sistem. Jadi seolah-olah dijawab oleh sistem. Jadi harusnya tadi seandainya dia konfirmasi kembali mungkin ya tidak terjadi kembali. Jadi anomali berupa uncommanded signal serupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023. Itu tapi kondisi tersebut diriset agar pelayanan KA dapat dilakukan kembali. Maksudnya jadi kejadian yang ini yang ada uncommanded signal ini yang ditampilkan layar kuning di indikator kuning yang ada di stasiun Haur Pugur, di layar stasiun Haur Pugur itu setelah terjadi 4 kali berdasarkan event data recorder yang kami terima dari tanggal 1 Januari itu. Sebelum kejadian itu sudah ada 4 kali kejadian yang sama yang serupa, cuma PPKA yang berdinas pada saat itu mungkin sadar di persinyalan elektrik itu ada fitur untuk menghapus blok yang dirasa tidak pernah dimintakan. Jadi PPKS sadar mungkin menelpon karena kami cuma membaca event data recorder, event data aktivitas signal-signal apa saja. Itu mungkin setelah itu di reset dengan tombol penghapus blok agar pelayanan KA yang normal itu bisa dilakukan kembali. Namun anomali ini yang terjadi 4 kali ini itu tidak tercatat sebagai atau tidak teridentifikasi sebagai gangguan blok, sehingga tidak tercatat pada laporan gangguan persinyalan. Jadi hanya tercatat di laporan pergantian SIM bahwa yang tombol reset tadi sudah dipakai. Terus selanjutnya tidak ditemukan prosedur pelayanan KA yang spesifik terkait hubungan blok elektrik mekanik. Prosedur pelayanan KA yang tertuang di dalam prosedur masing-masing stasiun tidak mengakomodir komunikasi antara blok elektrik dengan mekanik. Jadi ini namanya SOP, Sistem Operation Procedure, atau dikenal di kalangan kereta api itu peraturan dinas. Jadi kita tidak menemukan SOP khusus untuk yang satu menggunakan sinyal elektrik, satu menggunakan yang mekanik. Jadi ini yang dimaksud SOP-nya. Kesimpulan, kecelakaan ini terjadi akibat adanya sinyal yang dikirim dari sistem interface tanpa perintah peralatan blok mekanik atau kita bisa sebut uncommanded signal stasiun Cicalengka yang terproses oleh sistem interlocking blok elektrik stasiun Haur Pugur. Uncommanded signal tersebut kemudian ditampilkan pada layar monitor stasiun Haur Pugur sebagai indikasi seolah-olah telah diberi blok aman oleh stasiun Cicalengka. Indikasi telah diberi blok aman ini berdampak pada proses pengambilan keputusan untuk memberangkatkan KA dari masing-masing stasiun, karena secara sistem stasiun Haur Pugur dapat memberangkatkan KA 350 komuter lain Bandung Raya menuju stasiun Cicalengka. Selanjutnya, ketika KA 350 komuter lain Bandung Raya lepas dari stasiun Haur Pugur, sistem persinyalan elektrik mengirim sinyal warta lepas info berangkat KA 350 komuter lain Bandung Raya ke stasiun Cicalengka. Input ini menyebabkan indikator blok mekanik stasiun Cicalengka berubah menunjukkan blok ke Haur Pugur berubah menjadi putih, sehingga stasiun Cicalengka dapat melangsungkan melayani KA
65A Turangga berjalan langsung ke arah stasiun Haur Pugur. Beberapa saat kemudian terjadi tabrakan kedua kereta di depan sinyal masuk stasiun Cicalengka. Sebelumnya PT KAI pada tanggal 6 Januari tahun 2024 telah melakukan tindakan keselamatan. Jadi PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung telah melakukan tindakan keselamatan berupa mengeluarkan instruksi wajib menggunakan tanya jawab aman melalui warta KA untuk pelayanan perjalanan KA stasiun Cicalengka, stasiun Haur Pugur. Dari analisis yang kami lakukan, kami simpulkan ada beberapa contributing faktor terkait yang mempengaruhi, yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Yang pertama, uncommanded signal dari sistem interface akibat transient tegangan dengan amplitudo sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat saat operasi persaklaran relay yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi pengkabelan serta grounding sistem interface dan peralatan blok mekanik di stasiun Cicalengka. Selanjutnya, yang kedua, uncommanded signal yang terjadi terproses oleh sistem interlocking blok elektrik stasiun Haur Pugur yang kemudian ditampilkan sebagai indikasi telah diberi blok aman sehingga stasiun Haur Pugur dapat melanjutkan proses pelayanan rute untuk KA 350 menuju stasiun Cicalengka. Yang ketiga, terjadinya komplasensi terhadap sistem interlocking block dan confirmation bias mempengaruhi proses pengambilan keputusan untuk memberangkatkan KA dari masing-masing stasiun. Selanjutnya, yang keempat, belum adanya prosedur pelayanan KA yang spesifik terkait hubungan blok elektrik mekanik. Prosedur pelayanan KA yang tertuang di dalam prosedur masing-masing stasiun tidak mengakomodir komunikasi antara blok elektrik dengan mekanik. Terakhir, yang kelima, anomali berupa uncommanded signal yang sebelumnya telah terekam beberapa kali tidak tercatat sebagai gangguan blok sehingga permasalahan tersebut tidak dapat terdeteksi lebih awal. Untuk kecelakaan ini kami mengeluarkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian memastikan keandalan sistem interface yang menghubungkan blok mekanik dengan blok elektrik. Selanjutnya, memastikan tersedianya prosedur terkait pelayanan peralatan blok yang menggunakan sistem interface yang menghubungkan blok mekanik dengan blok elektrik. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian khususnya terkait sistem pelaporan potensi bahaya serta penilaian dan pengendalian risiko. Untuk PT Kereta Api Indonesia selaku penyelenggara prasarana perkeretaapian menyusun prosedur terkait pelayanan peralatan blok yang menggunakan sistem interface yang menghubungkan blok mekanik dengan blok elektrik. Selanjutnya, memastikan terlaksananya sistem pelaporan potensi bahaya dan setiap potensi bahaya yang telah teridentifikasi atau diidentifikasi dikomunikasikan kepada SDM Operasional Pelayanan Perjalanan Kereta Api atau PPKA sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian. Sebelumnya yang kontributing faktor seperti sudah dijelaskan tadi, jika kontributing faktor yang 5 ini ada salah satu tidak terjadi atau 2 tidak terjadi, itu bisa mengurangi konsekuensi dari kecelakaan ini, atau mungkin bisa kecelakaan ini tidak terjadi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Busnedi. Jadi itulah 3 kecelakaan yang kita sampaikan kepada publik
untuk menjadi lesson learned agar kecelakaan di kemudian hari tidak terjadi kembali. Itu harapan kami dari KNKT. Tujuan utama sekali lagi agar tidak terjadi kecelakaan dengan penyebab yang sama di kemudian hari. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, monggo. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ali Rifan dari Jurnal.com. Mas. Ya. Tadi kan sempat dikatakan ini ada anomali sinyal ya, dan beberapa kali terjadi. Dan seperti itu disampaikan tidak direkod sebagai potensi kecelakaan. Dilihat sebelumnya. Artinya kan sebetulnya hal seperti ini, anomali seperti ini kan sudah pernah terjadi sebelumnya gitu. Hanya sayangnya tidak direkod sebagai potensi kecelakaan. Kira-kira dari hasil investigasi kemarin apa penyebabnya bisa seperti itu? Nah, itu pertama. Kedua, dari rekomendasi yang disampaikan oleh KNKT itu, kira-kira sejauh ini bagaimana implementasinya? Terima kasih. Jadi ini Mas, ada anomali ketika di reset dan bisa berjalan kembali, dan ini berulang-ulang seperti itu, maka yang disebut komplasensi orang seolah-olah hal itu biasa saja, karena habis itu dioperasikan secara normal berhari-hari, berbulan-bulan juga tidak ada masalah. Jadi dianggapnya semacam kondisi-kondisi tertentu aja tidak normal, dan kalau itu mungkin setiap hari, setiap dioperasikan terjadi seperti itu, mungkin orang akan aware. Tapi karena ini cuma sekali, habis itu hilang, timbul lagi, sekali lagi, di reset lagi, hilang lagi, ya seolah-olah cuma ada gangguan kecil. Nah inilah yang kadang-kadang kita tahu bahwa itu sebenarnya gangguan besar setelah terjadi kecelakaan. Maka itu yang kita sebut komplasensi. Jadi orang menganggap menyepelekan, karena memang setelah itu tidak terjadi apa-apa. Jadi kayak kita naik motor bertiga,